اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم والحكم وسهل أخلاقنا بالحلم. Alhamdulillah, jemaah masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini Allah telah memberikan anugerah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan rutinitas kegiatan Masjid Bait Al-Quran, yaitu pembacaan terhadap kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Imam Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari. Sebelumnya, karena ini adalah pembacaan awal terhadap kitab ini, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang sirah dzatiyah atau biografi singkat siapakah beliau Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zainuddin Al-Malibari adalah seorang ulama pakar di bidang fikih pada masanya ya. Beliau berasal dari Hindia ya, bagian selatannya. Al-Malbar merupakan suku kabilah dari India bagian selatan. Beliau juga merupakan seorang ulama yang produktif ya, mengarang berbagai banyak kitab dari sekian banyak fan-fan di dalam ilmu agama, khususnya di bidang fikih, tasawuf dan lainnya. Di antara karya beliau yang populer, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, terutama di jamiah juga, serta menjadi rujukan banyak ulama adalah Qurratul Ain, matan Qurratul Ain, yang membahas tentang permasalahan fikih dalam madhab Syafi'i. Kemudian beliau juga punya kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab Qurratul Ain. Karena Qurratul Ain merupakan kitab yang sangat ringkas sehingga bagi yang membacanya cukup sulit. Beliau mensyarahnya menjadi Fathul Mu'in, pembuka juga sebagai pembantu bagi orang yang membacanya. Di samping itu juga beliau punya kitab Al-Isti'dad lil Maut, mempersiapkan untuk kematian. Di antaranya juga Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi beliau termasuk ulama yang produktif ya. Beliau salah seorang ulama yang diakui keilmuannya di bidang fikih ya. Beliau juga termasuk seorang mufti pada masanya. Mufti karena memang gurunya adalah seorang muhakkik ya, khatimul muhakkikin min ashabi Syafi'iyah, penutup dari seorang muhakkik, pentashih istilahnya terhadap mazhab Syafi'iyah, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 Hijriah. Termasuk pujian ya dan sanjungan ulama terhadap beliau itu, Muhammad Syata mengatakan, seorang musyarih i'anatut talibin huwal alimul allamah al-arif al-kamil al-murabbi lil fuqara'i wal muridin al-afadil al-jami' li ahkam li jami'il asnafil ulum al-hawi li makarimil akhlaq ya ma'adzakikil humum. Beliau itu di samping mempunyai banyak predikat yang disandangnya, juga seorang arif, seorang sufi. Terlihat pada karyanya, karya abinya Zainuddin Al-Ma'bari, punya kitab Hidayatul Adhkiya, Hidayatul Adhkiya ila Tariqil Awliya. Juga Al-Kamil, orang yang mempunyai banyak kesempurnaan, kemapanan di dalam berbagai hal, khususnya di dalam bidang ilmu. Murabbil fuqara wal masakin, seorang tuan guru ya, seorang tuan guru yang selalu mengajarkan berbagai ilmu keislaman terhadap orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang menginginkan.
juga Al-Afadil, juga Al-Jami' li Asnafil Ulum. Banyak mempunyai keahlian di dalam berbagai fan ilmu. Al-Hawi li Makarimil Akhlaq, yang mempunyai perangai yang baik. Demikianlah biografi singkat beliau tentang siapa sosok beliau dan siapa guru beliau, siapa murid-murid beliau. Sebelumnya, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad adalah salah satu kitab yang beliau karang dari hasil rangkuman-rangkuman beliau tentang dua karya, ya. Dua karya, karya abinya dan juga karya guru beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan ayahnya Zainuddin Al-Ma'bari. Beliau kitab ini ringkas dari dua kitab, ya. Dari dua kitab, yakni dari kitab Az-Zawajir. Kitab Az-Zawajir merupakan karya abinya Zainuddin Al-Ma'bari. Saya ingin membacakan sedikit tentang kalam nasyir, ya. Kalam pernyataan daripada yang menerbitkan kitab ini. وقد اشتمل الكتاب على عدد عظيم من الأحاديث النبوية ليجعل حامله كأنه يسمع كلام حبيبه المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي كل ما يصادفه من الأروم والأحوال في حياته اليومية فيضعد به. Kitab ini mencakup, ya, terhadap pembahasan-pembahasan yang agung yang dimulai dengan hadis-hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seorang pembaca itu seolah-olah mendengar langsung apa yang beliau katakan itu dari hasil atau hikmah yang didengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang qari atau orang yang membaca kitab Irsyadul Ibad yatta'idu bih, mengambil nasihat dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Wa qad hallaitu tiraral kitab wa qad hallaitu tiraral kitabi wa syaitu wa gharahu bi kitabin mukhtasarin jalilin yatadammanu ahaditsa wa atharan wa mawa'idha tata'allaq bil maut wa ma ba'd. Lalu kemudian aku juga menghiasi, mengoreti, ya, istilahnya menambahi di bagian atas. Jadi kitab ini ada dua tulisannya, ada dua, apa istilahnya, ada dua paragraf. Bagian tulisan yang bagian atas merupakan nasihat-nasihat karya abinya, ya. Kemudian di bagian bawah asli daripada rangkuman beliau dari kitab Hidayat Az-Zawajir anil iktiraf anil iktiraf bil kabair. Mengandung berbanyak hal tentang nasihat-nasihat tentang kematian, ya. فيتم بذلك النفع والانتفاع فلمؤلفه من الله تبارك وتعالى أوفى وأوفر الجزاء. Sehingga ini kalimatnya Nashr, ya, yang menerbitkan buku ini. Sehingga dengan hal itulah sempurnalah an-naf'u, apa kemanfaatan, wal intifa', dan orang-orang yang mengambil kemanfaatan dari kitab itu. Falimu'allifihi minallahi tabaraka wa ta'ala awfa wa awfaral jazaa. Maka bagi seorang muallifnya, Imam Zainuddin, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya, menyempurnakannya, dan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kita masuk pada pembahasan atau muqaddimah daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan kita, menuntun kita menuju ketaatan kepadanya. Wa zajarana an ma'siyatihi, dan mencegah kita atau menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sesungguhnya wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran biwahdaniyati, halim menetapkan akan keesaannya Allah. Seperti biasanya seorang muallif itu memulai mushannafannya atau karangannya dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, karena memang basmalah itu mengandung banyak keberkahan, mengandung banyak fadilah bagi orang yang mengamalkannya. Di antaranya fadilah itu khususnya ketika orang mengamalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka alangkah baiknya orang itu memulai dengan kata basmalah. Di dalam setiap kitab turas Islami, kitab-kitab turas yang umurnya sudah mencapai 100 tahun, tidak ditemukan pada muqaddimah kitab itu kecuali ada bismillah. Karena memang muallifnya mengamalkan terhadap hadis Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Mengamalkan terhadap hadis Rasulullah, yaitu setiap perkara yang mengandung nilai-nilai hal yang penting, yang baik, tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka hal itu abtar. Abtar artinya aqta, qati'ul barakat wa nakisut thawab, sedikit keberkahannya dan sedikit pahalanya. Juga seorang muallif bisa jadi ittiba'an lil Quran, mengikuti terhadap Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dimulai pada setiap surahnya dengan bismillahirrahmanirrahim ilal bara'ah, kecuali surah Al-Bara'ah. Maka bagi seorang qari yang membaca kitab turas, pasti berbeda dengan membaca Quran, dengan membaca koran maupun majalah-majalah lainnya, yang mana pada awal pembahasan itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan al di sini adalah al-istighraq al-jins, al yang mencakup terhadap macam-macam atau jenis pujian. Jadi segala bentuk pujian yang datang dari manusia, yang datang dari Allah, baik dari manusia terhadap manusia, itu semuanya hakikatnya adalah untuk dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi arsyadana ila ta'atih, yang telah menuntun kita akan menuju terhadap ketaatannya. Wa zajarana an ma'siyatih, dan mencegah kita dari kemaksiatan kepadanya. Artinya tidak ada kekuatan bagi kita itu untuk melakukan amal-amal saleh, taat kepadanya, melainkan itu adalah bentuk taufik Allah. Begitu juga ketika kita menghindari dari suatu kemaksiatan, dari suatu kemungkaran, itu murni karena taufik hidayah Allah, kita terhindar di sana. Ini juga senada pemahaman muallif dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa bentuk kebaikan dan keburukan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pendapat mereka Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan semacamnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, halim menetapkan akan keesaannya. Keesaannya maksudnya bagaimana? Bahwa Allah itu satu, artinya satu, bukan gandengannya dua, tidak. Jadi keesaan Allah meliputi atas segala sifatnya,
al-kamaliyah, al-jamaliyah, munazzahun 'anil naqais. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, i'tirafan bi nubuwwatihi, dengan mengakui akan kenabiannya. Karena ada memang sebagian kaum tidak mengakui akan kenabian Nabi Muhammad. Ya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad. Salawat dan salam, artinya salawat kalau dari Allah adalah rahmat. Lau minal malaikah istighfar, kalau dari para malaikat itu adalah istighfar, permohonan ampun. Lau kana minal ibad ad-du'a. Nah, ini adalah doa. Salawat yang dipanjatkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari adalah mendoakan ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad, terhadap orang yang telah Allah utus untuk menunjukkan seorang hamba terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga terhadap keluarganya. Alih dikatakan, Imam An-Nawawi mengatakan alih mencakup semua orang mukmin yang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Ini hanya kil. Tapi yang jumhur, yang kuat, alih adalah aqribain Nabi, qurbatun Nabi, adalah kerabat Rasulullah. Wa sahbihi, dan juga salawat dan salam terhadap sahabat-sahabatnya Nabi. Ya. Perlu kita ketahui sahabat itu man laqiyan nabi mu'minan wa yamutu mu'minan, orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat juga dalam keadaan beriman. Walau sa'atan, meskipun hanya sebentar. Ya. Sehari, 1 jam bisa dikatakan sahabat. Sehingga nanti dikecualikan bagi mereka yang berjumpa dengan beliau walaupun sampai akhir hidupnya, tapi la yu'min, tapi mereka tidak beriman, seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan para orang-orang yang tidak mengakui terhadap kerasulannya. Al-muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyikum ihtadaitum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ibaratkan bintang-bintang di langit. Nah, dimanapun kalian mengikuti mereka, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Al-muhtadin sudah ada nasnya, ya. Ini hadis hasan. Ila subilir rasyad, ya. Menuju, barusan musannif mengatakan ala man arsalahu li irsyadil ibad ila subulir rasyad. Menuju terhadap jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Jadi banyak jalan untuk menuju kebaikan. Wa ba'd, dan setelahnya, ba'dal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fahada, maka adapun ini, kitabun adalah suatu kitab. Dikatakan kitab karena kitab ad-dhammuh secara bahasa, ya, mengumpulkan berbagai banyak permasalahan, ya. Intakhabtuhu min kitabai az-zawajir wa mursyidis at-tullab. Aku telah rangkum kitab itu dari 2 kitab yang bernama az-zawajir wa mursyidit tullab. Barusan telah disinggung, az-zawajir itu adalah karya bapak beliau Zainuddin Al-Ma'bari yang membahas tentang berbagai permasalahan hukum fikih, ya. Tentang perbuatan-perbuatan dosa besar. Wa Mursyidit Tullab, dan juga kitab Mursyidit Tullab. Milik siapa kitab berdua itu? Li syaikhi, milik guruku. Masyaikhil Islami, yaitu guru-gurunya Islam. Wa mulkil ulama'il alam, dan juga raja-rajanya, ulama-ulama yang terpandang. Siapa? Syekhina Syekhus Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yaitu
Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haytami. Beliau adalah akhir daripada Ashabus Syafi'iyah sebagai muhakkik dari kalangan Ashabus Syafi'iyah, ulama abad ke-9, wafat pada tahun 974 Hijriah. Wajaddina, dan juga kakek kami, yaitu siapa? Zainuddin al-Malibari al-Ma'bari radhiyallahu anhuma wa hasyarana fi zumratih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya dan mengumpulkan kita di rombongan keduanya nanti kelak. Wa zidtu fihi ma yasuru minal ahadithi wal masailil fiqhiyati wal mawa'idi wal hikayah. Lalu kemudian aku menambahkan di dalam khulasah itu, intikhab barusan ya, ma yasuru minal ahadis, sesuatu yang mudah dari hadis-hadis Rasulullah, dan juga pembahasan tentang fikih. Nanti dibahas tentang riddah, dibahas juga tentang ahkamul muamalah, ahkamul munakaha, ahwalus syahsyiyah dan semacamnya. Wal mawaiz, dan juga nasihat-nasihat wal hikayat dan cerita-cerita. Wa sammaituhu bi irsyadil ibadi ila sabilir rasyad. Kemudian aku memberi nama kitab itu Irsyadil Ibad, petunjuknya seseorang hamba, ila sabilir rasyad, menuju jalan yang lurus. Tujuannya apa? Rajian minallahil jawadi ayyurshidani bih, hal mengharap terhadap Allah al-Jawad, yang maha dermawan, al-Jawad yang maha banyak pemberiannya tanpa harus diminta. Meminta apa? Mengharap apa? Ayyurshidani bih, pada harus menunjukkan saya, menuntun saya dengan kitab itu. Wa jami'a al-ibadi ila daril khulud, dan semua seorang hamba menuju negeri yang kekal kelak. Innahu karimun wadud, sesungguhnya Allah maha karim, maha pemurah serta maha pecinta. Masuk pada hadis yang pertama. Rawa asy-Syaikhan al-Bukhari wa Muslim an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis pertama diriwayatkan dari Syaikhan al-Imam al-Bukhari, ya, Syaikhul Muhaddisin, gurunya seorang ahli hadis yang hidup pada abad ketiga, wafat pada tahun 256 Hijriah. Wa Muslim, dan juga Imam Muslim muasir bersama Imam Al-Bukhari semasa. Tapi Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah. Sedikit ngambil istifadah dari seorang tokoh hadis ini. Al-Imam Muslim merupakan talib, ya, tilmid Imam Al-Bukhari. Beliau itu muridnya Imam Al-Bukhari, tapi tidak pernah, ya, bahkan bisa dikatakan tidak ada di dalam Sahih Muslim beliau mengambil dari gurunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, padahal adalah guru, ya. Bahkan suatu ketika pernah Imam Muslim itu bersujud. Bersujud bukan artian mengagungkan, ya, menyembah, tidak. Karena keagungan Imam Al-Bukhari. Imam Muslim tidak mengambil riwayat dari beliau karena memang ingin sanad yang ali, sanad yang tinggi. Sanad ali itu dibanggakan di kalangan muhaddisin. Kalau sekarang itu sanadnya tinggi, seperti itu.
Riwayat dari Umar ibn Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan itu digantungkan pada niatnya. Kita bahas sedikit demi sedikit ya terkait bahasanya, tarkibnya, biar kita mengambil istifadah yang banyak. Innama itu merupakan adatul hasr, adalah adat yang digunakan untuk membatasi suatu kalam, atau isbatul hukmi, ya, isbatul hukmi al-madhkur wa nafyu ma siwa, menetapkan hukum pada yang disebutkan dan menafikan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan. Misalkan saya mengatakan innama Zaidun qaimun, hanya saja Zaid itu berdiri, jadi tidak ada orang yang berdiri pada waktu itu. Kalau innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan baik yang bersifat zahiriyah, batiniyah, perbuatan hati, perbuatan jawarih, perbuatan badan, anggota, itu binniyat, kesempurnaannya bisa dicapai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja pada setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya, ya, perginya, kalau dulu hijrah itu hijrah makani, perpindahan tempat. Barang siapa yang hijrahnya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala daripada hijrah itu Allah yang menanggungnya, artinya mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, yusibuha, yang dia cari, lidunya. Ini ada sedikit perbedaan dengan mutaaddinya ya. Ada muta'ajji ila muta'ajjili, ada perbedaan. Al-hijrah ilallah, al-hijrah lidunya. Kalau barusan dikatakan hijrah menuju Allah, artinya ini ada kemuliaan, tujuan yang mulia. Berbeda dengan hajartu lidunya, aku berhijrah untuk mendapatkan dunia. Dikatakan lidunya karena kerendahannya, dani'atid dunya, karena kerendahannya apa? Nilai dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Awi imra'atin yunkihuha, atau berhijrah, ya, tujuan dari hijrahnya untuk memperoleh seorang perempuan yang dia akan nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita tidak akan memahami secara jelas hadis ini kalau kita tidak kembali terhadap latar belakang, ya, atau historisnya, di mana hadis ini muncul. Di mana hadis ini muncul, atau kita kenal dengan asbabul wurud yang melatar belakangi hadis itu datang. Hadis ini berkenaan dengan Ummu Qais, ya, sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani bahwa Ummu Qais ini tidak menginginkan fadilah hijrah pada saat itu, melainkan tujuannya untuk mendapatkan seorang wanita yang dia cintai dan untuk dinikahi. Maka hubungannya antara hijrah dengan niat ya sangat sesuai sekali, sangat sesuai sekali. Cuma pertanyaannya, untuk mengamalkan hadis hijrah ini untuk sekarang perlu kiranya kita bertanya, apa itu hijrah yang sesungguhnya? Sebab ada ulama yang mengatakan hijrah itu mansukh. Hijrah itu sudah tidak ada lagi hukumnya karena sudah mansukh. Artinya ketika di masa Nabi hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah, ya,
Kayak strip itu sudah tidak ada lagi. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban untuk hijrah. Maka dari sini ulama merumuskan bahwa hijrah makani itu sudah mansukh. Tapi hijrah hali, hijrah yang bersifat kondisi, al-hijrah minal ma'asi ila ta'ah, minal syirki ila iman, minal ghaflah ila yaqdah, itu semuanya masih ada. Semuanya masih ada. Hijrah dari perbuatan dosa menuju ketaatan, hijrah dari perbuatan lalai menuju apa istilahnya, giat menuju semangat, menuju dari hijrah dari kesyirikan menuju keimanan. Itu masih ada. Sehingga dari keagungan hadis ini yang ditaruh oleh Imam Zainuddin Al-Malibari menjadi keistimewaan ya, yang dapat kita ambil hikmahnya daripada kitab ini ya, yang menekankan akan pentingnya niat ya, pentingnya niat dimanapun kita bergerak, dimanapun kita melangkah, maka patutlah kita menetapkan niat terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa meletakkan niat ya. Jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa menaruh niat dalam hati kita. Segala perkara yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis barusan, innamal a'malu binniyat. Kita makan misalkan, itu bukan ibadah, tapi dengan niat. Apakah kita mendapatkan pahala? Tentu ya. Sehingga hadis ini innamal a'malu binniyat, sebagian ulama mengatakan untuk membedakan antara adat dan ibadah, untuk membedakan antara tradisi ya atau kebiasaan itu dengan ibadah. Kita makan setiap hari, kita mandi, kita menyapu dan mengerjakan aktivitas kebiasaan kita, itu semuanya adat, dinilai sebagai kebiasaan. Tapi kita kalau niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau orang yang menggeluti di bidang sosial diniatkan untuk mengabdi terhadap agama, mengabdi terhadap masyarakat, itu akan mendapatkan pahala. Tentu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama usul mengangkat hadis ini sebagai kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu digantungkan pada tujuannya. Digantungkan pada tujuannya. Seperti barusan, orang makan, orang mandi, orang menyapu, itu kalau tidak diniatkan tidak akan mendapatkan pahala. Juga tidur ya, yang kenyataannya itu adalah adat, senang-senang, itu tidur kan kita artikan sebagai apa? Rohah, istirahat. Secara tidak langsung itu bukan ibadah. Tapi kalau kita niatkan agar kita bisa kuat, menambah energi ketika kita beribadah kepada Allah, maka akan mendapatkan niat itu. Al-umur bimaqasidiha. Dalam babul ibadah juga, misalkan kita salat misalkan, salat adalah pergerakan dalam ta'rif ulama fikih, al-af'al wal aqwal al-muftatahah bitakbir wal muqtadamah bitaslim. Pergerakan ya, segala bentuk perbuatan, perkataan yang dibuka dengan takbir kemudian ditutup dengan salam. Kalau kita tidak berniat setelahnya datang ke masjid ikut saja makmum tanpa meletakkan niat dalam hati, tidak dinilai ibadah ya. Kita harus memperhatikan. Jadi untuk mendapatkan keutamaan bahkan keabsahan dari suatu ibadah itu harus menetapkan niat di dalam hati, harus mendapatkan niat di dalam hati. Babul iman, mungkin ini kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang permasalahan iman.
Sampai di sini yang dapat kita baca daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Semoga kita mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah dari kitab ini, dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberkahi muallifnya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.